Cerita episode ke-6 diawali dengan memperlihatkan Sakura Koji yang meminta nomor HP sekaligus emailnya Makio. Karena mereka sudah saling kenal selama 3 bulan, tapi tidak memiliki nomor HP masing-masing. Hagiwara pun datang dan ikut-ikutan meminta nomor HP Makio. Tiba-tiba Umemura muncul dari balik pohon dan ikut nimbrung bersama mereka. Udah kayak film India aja, muncul dari balik pohon. Makio memandang Umemura, namun Umemura membuang mukanya karena canggung dengan Makio. Tidak berselang lama, Rumi juga datang dengan gengnya dan ikut serta meminta emailnya Makio. Rumi CS menggoda Makio, rupanya hal itu membuat Umemura sedikit cemburu. Lanjut, Hagiwara mengambil HP Makio dan berencana melihatnya sendiri. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari telepon rumah Makio yang ia save dengan nama Kanto Sharp. Makio yang panik dengan cepat merebut ponselnya dan mencari tempat lain untuk mengangkat panggilan tersebut. Ternyata Kuroi lah yang menelepon. Ia memberikan kabar jika mereka akan melakukan rapat eksekutif. Saat malam hari, pertemuan pun dimulai. Kanto membahas tentang wilayah mereka yang jatuh ke tangan Kumada. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba ponsel Makio berbunyi. Semua anggota rapat lantas berpaling melihat Makio. Makio lalu membuka HP-nya, ternyata ada pesan dari Hagiwara. Makio pun langsung menutup HP-nya. Ayah Makio memberikan instruksi ke semua anggota rapat. Saat semua sedang memberikan pendapatnya, tiba-tiba HP Makio kembali berbunyi. Semua anggota kembali menengok ke arah Makio. Makio segera mengambil HP-nya. Kali ini giliran Rumi yang mengirim pesan. Tapi Makio tidak dapat membacanya. Peserta rapat pun memperhatikan Makio. Saat Makio mengetahui mereka semua menunggunya, ia mempersilahkan melanjutkan pembicaraannya kembali. Salah seorang dari anggota mengatakan jika keluarga geng Kumada bekerja sama dengan Shichiria dan mengacaukan beberapa kawasan mereka. Karena itulah mereka harus segera bertindak terhadap geng Shichiria terlebih dahulu. Makio dengan percaya diri mengatakan jika ia akan membereskannya, namun ia kaget karena ternyata ayahnya justru memilih Aikawa untuk mengurus masalah ini. Saat rapat selesai, Makio menemui ayahnya dan bertanya kenapa ayahnya justru memilih Aikawa untuk mengurus masalah geng lawan. Ayahnya menjawab dengan tenang bahwa Makio saat ini ada baiknya fokus kepada urusan sekolah dan jangan dulu terlibat dalam urusan geng. Makio menjadi kesal dan kehilangan semangat. Kuroi memberikan semangat dan mengatakan jika ayahnya melakukan itu agar Makio bisa menikmati masa mudanya. Besoknya saat di sekolah ia bertanya kepada Sakura Koji tentang apa itu masa muda. Yasuhara yang tidak sengaja mendengar obrolan mereka menjawab masa muda itu identik dengan percintaan, teman, dan persahabatan, tapi tidak ada hubungannya dengan ujian. Sakura Koji juga mengatakan jika mereka akan segera mengikuti ujian masuk universitas. Tiba-tiba Makio kaget melihat seorang laki-laki di luar kelas yang tengah mendorong sebuah box berisi sapu, beberapa ember, dan peralatan pembersih. Makio dengan cepat mengejarnya. Ternyata dugaannya benar, laki-laki itu adalah Kazuya. Aduh sayang ya, rupanya Kazuya bukannya satu kelas dengan Makio, malah jadi tukang bersih-bersih di sekolah. Kazuya bercerita jika sebenarnya ia ingin menjadi murid pindahan seperti Makio. Tapi Kuroi bilang jika mereka tidak punya banyak uang untuk memasukkannya ke sekolah. Karena itulah Kazuya hanya bisa menjadi pekerja kebersihan di sekolah itu untuk setengah tahun ke depan. Dengan senyuman senang, Kazuya memperlihatkan sebuah box yang di dalamnya terisi 12 gelas puding. Kazuya mengatakan jika ia telah menipu penjaga kantin dan mengambil semua puding demi Makio. Awalnya Makio tersenyum, tapi kemudian ia berteriak marah dan mengatakan jika berlari dan berlomba mengejar puding itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Jadi ia memerintahkan Kazuya untuk mengembalikannya lagi. Saat di rumah pun Makio masih memarahi Kazuya atas insiden puding Agnes tadi siang. Ia menjelaskan panjang lebar arti puding Agnes bagi siswa SMA Agnes. Hanya yang berjuang dengan keraslah yang bisa menikmatinya, bukan dengan cara curang. Kazuya pun meminta maaf lagi atas apa yang ia lakukan, karena ia pikir Makio akan menyukainya.
Makio menanyakan bagaimana pudingnya, dan Kazuya menjelaskan sudah ia kembalikan dan terjual habis pukul 12 siang. Makio pun menggerutu, seharusnya ia makan satu sebelum puding itu dikembalikan. Kuroi mengingatkan ke Makio jika sudah hampir saatnya belajar. Pelajaran hari ini adalah tentang cara membentuk pemerintahan yang baik. Makio tidak peduli dengan pemerintahan, ia hanya mengkhawatirkan geng Yakuzanya. Ia pun tidak ingin belajar dan memilih untuk latihan dojo. Keesokan pagi, Makio memperhatikan teman-teman sekelasnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah teman-teman sekelasnya menikmati masa muda mereka? Tiba-tiba, Hoshino dan gengnya mendatangi Makio dan mengajaknya ke toko buku. Makio dengan polos berkata ia hanya ingin puding, bukannya ke toko buku. Hoshino dan gengnya tetap memaksa Makio. Bahkan, salah satu anak buah Hoshino berkata jika Hoshino tidak lolos masuk universitas pilihannya. Hoshino yang sedang sensi balik memarahi anak buahnya. Tiba-tiba Yasuhara mengingatkan kepada mereka agar tidak bertengkar di kelas. Sawabe dan gengnya menimpali ucapan Yasuhara dengan nada merendahkan. Hoshino langsung emosi dan mengajak Sawabe untuk berkelahi di luar. Makio yang melihat Hoshino dan Sawabe hampir berkelahi hanya diam saja. Ia malah senang melihat keduanya hampir berkelahi. Umemura mengingatkan kepada Makio agar melerai keduanya. Saat Makio berdiri, Minami datang dan melerai Hoshino dan Sawabe. Minami mengingatkan jika mereka semua hanya memiliki sisa waktu bersekolah selama 6 bulan, maka tidak ada gunanya mereka berkelahi. Minami membaca jurnal harian milik Makio. Makio mengatakan jika ia tidak bisa melihat masa depannya, ia berkata tidak tertarik dengan pemerintahan. Yang membuatnya tertarik adalah menciptakan kelas yang baik. Selesai membaca jurnal milik Makio, Minami segera menulis saran bagi Makio. Tanpa sadar, ia membubuhkan gambar hati. Wah, sepertinya ada yang jatuh cinta nih. Saat sadar, Minami segera mencari tip-ek untuk menghapusnya. Kepala sekolah yang juga ayahnya Minami memperhatikan Minami yang sepertinya mulai berbeda dari biasanya. Bahkan, penampilannya juga berubah. Yang biasanya menggunakan celana, tapi sekarang sudah menggunakan rok mini. Guru lainnya berkata, mungkin Minami sedang jatuh cinta. Hal ini membuat guru-guru lain terkejut, apalagi ayahnya sendiri. Aduh, cantiknya dirimu, Minami sensei. Jadi pingin balik SMA lagi saya. Tiba-tiba, petugas kantin berlari mendatangi kepala sekolah untuk menyampaikan jika masalah besar telah terjadi. Petugas kantin mengumumkan bahwa puding Agnes tidak tersedia hari itu. Seluruh siswa SMA Agnes merasa kecewa. Mereka marah dan mendatangi kantin untuk menanyakan kejelasan pengumuman tadi. Makio yang berada di depan kantin bersama Kazuya menuduh Kazuya lah yang menyebotase puding Agnes. Namun, Kazuya menjelaskan alasan puding Agnes yang tidak dijual hari ini. Pembuat puding Agnes adalah tetangganya yang bernama Shimasaki. Biasanya, Shimasaki datang pukul 11.30 mengantar puding. Namun, karena ada alasan tertentu, puding itu tidak dikirimkan hari ini. Dan Shimasaki juga tidak bisa dihubungi. Esok harinya, puding Agnes juga kembali tidak datang. Hal ini membuat suasana SMA Santa Agnes menjadi ricuh. Saat itu musim gugur 2006 dan Santa Agnes tanpa puding selama 3 hari berturut-turut. Karena puding Agnes tidak ada, banyak siswa yang bersedih, berkelahi, dan melakukan coli. Seorang siswa duduk di tangga bersama Mitsushima. Ia berkata jika ia tidak bersemangat. Mitsushima mengingatkan jika sudah waktunya ujian dan semua akan baik-baik saja. Ia memberikan semangat kepada siswa tersebut. Bukannya bersemangat, siswa yang menerima nasihat dari Mitsushima malah menangis. Para guru juga membicarakan hal ini. Mereka menamakannya puding shock. Ternyata hal itu selalu terjadi pada musim gugur di tahun ketiga. Hal ini ditambah dengan akan adanya ujian. Guru lainnya mengatakan berarti mereka harus lebih sigap menghadapi hal itu. Seorang guru senior berkata jika pertandingan memperebutkan puding juga merupakan salah satu bentuk mengurangi stres. Kepala sekolah setuju dengan pendapat ini dan meminta agar Shimasaki segera ditemukan.
Siang itu ada praktik memasak di kelas. Makio hanya menatap mata ikan itu sambil berkata, "Kenapa kau menatapku dengan tatapan seperti itu?" Sakura Koji bertanya kepada Makio, "Apakah kau tidak pernah memasak di rumah?" Kazuya yang mengintip dari pintu kelas pun berkata, jika ialah yang biasa memasak untuk anikinya. Umemura kemudian mengambil alih dan memperlihatkan bagaimana cara memotong ikan yang baik dan benar. Teman-temannya sangat kagum dan mengatakan jika Umemura pasti sangat pintar dalam hal memasak. Hoshino dan Sawabe pun kembali bertengkar, kali ini gara-gara asap dari masakan milik Hoshino. Sawabe juga mengomentari apron yang bermotif kembang-kembang yang dipakai oleh Hoshino. Hagiwara memberikan pisau kepada Makio dan menyuruhnya untuk memotong lobak dan wortel. Makio tersenyum melihat pisau itu, sementara Kazuya yang diam-diam mengintip tampak khawatir. Apa jadinya jika Makio memegang sebilah pisau? Dengan semangat, Makio melempar sayur itu ke atas dan menggoyangkan pisaunya. Kemudian, sayur kembali jatuh dengan kondisi yang sudah terpotong rapi. Teman-temannya tampak kaget dan tidak percaya melihat kehebatan Makio. Mereka memuji dan memberikan ucapan kagum. Makio tertawa senang dan kemudian berpikir kenapa ia merasa senang saat dipuji teman-temannya. Makio dan Sakura Koji tampak berada di ruang kesehatan bersama Mizushima. Makio curhat jika ia masih bingung dan belum tahu bagaimana masa depannya. Mizushima mengatakan jika itu bukanlah masalah. Bahkan setiap orang tidak bisa melihat masa depannya. Lagian Makio masih SMA dan masih banyak mimpi dan harapan. Makio juga memiliki banyak kebebasan dan ia memiliki banyak kesempatan untuk menikmati kebebasannya saat ini. "Apakah kau menikmati kebebasanmu?" tanya Sakura Koji kepada Mizushima. Mizushima mengangguk dan mengatakan jika ia telah menikmati kebebasan masa mudanya tentang cinta, persahabatan, teman-teman, belajar, dan lain-lain yang masih ia ingat hingga saat ini. Mizushima menatap ke arah Makio dan berbisik, "Sebenarnya kau terlihat sepertinya." Maksud dari Mizushima itu ya ayahnya Makio. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Makio untuk menikmati waktunya saat ini dan tidak melupakannya. Sawade dan gengnya yang sedang berada di sebuah kafe dekat sekolahan tiba-tiba didatangi oleh Hoshino dan gengnya. Mereka pun beradu mulut. Si cowok berkipas mengancam Hoshino jika ia memukuli dirinya, ia akan melaporkannya kepada guru. Saat hampir berkelahi, tiba-tiba murid-murid dari SMA Dokuzeri dan geng Kumada masuk dan mengenali Hoshino. Semua siswa SMA Agnes yang berada di sana bergegas ingin pergi. Namun, anggota SMA Dokuzeri yang dibackingi oleh geng Kumada menangkap mereka dan digiring masuk mobil. Secara kebetulan, kejadian itu dilihat oleh Kazuya yang sedang dalam perjalanan pulang berbelanja. Sesampainya di rumah, ia bercerita tentang kejadian yang ia lihat yang menimpa teman-teman Makio. Awalnya, Makio hanya menganggap hal ini bukan urusannya, apalagi ia merasa terabaikan dari gengnya. Namun, saat membuka jurnal dan membaca surat dari Minami, ia berubah pikiran. Ia merasa harus membantu mereka, terlebih lagi, ia adalah ketua kelas 3A. Kuroi mencegahnya dan mengingatkan ke Makio agar ia tidak terlibat dalam perkelahian hingga ia lulus SMA. Dan ia merasa Makio tidak harus terlibat dalam perkelahian anak-anak SMA. Makio tetap merasa ia harus pergi. Kuroi yang tidak bisa melarang Makio lagi meminta Makio untuk memakai kostum superhero yang sudah ia persiapkan. Hoshino dipukuli anak-anak SMA Dokuzeri. Geng Kumada menyuruh mereka menghentikan pemukulan pada Hoshino karena mereka akan bersenang-senang dengan para gadis siswi SMA Santa Agnes yang ikut dibawa tadi. Di saat genting, Makio yang mengenakan kostum superhero pun menghentikan mereka. Anjir, udah kayak film Power Rangers ini. Tadi kayak film India, sekarang kayak film Power Rangers. Makin kacau ini. Makio segera menghajar anak-anak SMA Dokuzeri dan geng Kumada yang hendak mengeroyoknya. Teman-teman Makio menyuraki dan memberi semangat padanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mendengar sorakan dari teman-temannya, horometer harapan milik Makio melesat ke angka 80 dari sebelumnya 31. Akhirnya, semua lawan Makio kalah dan melarikan diri.
Makio segera dikejar oleh teman-temannya. Ia bersembunyi dan menghampiri Kazuya yang segera memberinya helium untuk dihirup agar suaranya berubah. Hoshino dan Sawabe kembali berkelahi, mereka saling menyalahkan masing-masing pihak. Makio kembali muncul dan menegur mereka semua. Tiba-tiba suara Makio berubah karena heliumnya sudah tidak bekerja lagi. Lucu nih adegan. Makio bingung dan Kazuya segera mengarahkan asap ke tempat Makio berdiri agar ia bisa menghalangi pandangan dari teman-temannya Makio. Makio lari sambil berkata, ia lelah dan kepanasan karena kostumnya. Kazuya meminta maaf karena kostum itu buatan tangan. Kuroi berterima kasih Yakuza atas kerja keras Makio hari itu. Makio lalu curhat jika ia depresi sejak dikesempingkan oleh gengnya. Namun, ia merasa senang karena teman-temannya memperhatikannya saat ia membantunya. Makio merasa hal tersebut lucu, namun ia menyadari jika sebenarnya teman-temannya butuh melepas stres sebelum mereka melaksanakan ujian, sama seperti dirinya yang juga tertekan dengan masalahnya. Tiba-tiba ponsel Makio berbunyi. Makio menyuruh Kazuya membalasnya dan Kazuya menyanggupinya. Saat Makio sedang berbicara dengan Kuroi tentang curhatnya yang tertunda tadi, tiba-tiba Kazuya memotongnya. Ia mengatakan pesannya berasal dari Umemura. Kyo kaget bercampur senang. Makio segera merebut ponsel yang dipegang Kazuya dan membacanya. Umemura memujinya saat kelas memasak tadi siang dan mengajak Makio untuk makan bersama. Kazuya segera berkata jika itu ajakan kencan. Kuroi yang mendengarnya sangat kaget. Makio sangat bergembira hingga barometer harapannya menembus angka 100 hingga menembus HP saya. Saat nih barometernya sampai menembus galaksi, cok. Besoknya Makio sangat senang dan berteriak sepanjang koridor sekolah. Makio berkata dengan hal-hal yang aneh. Seisi kelas langsung ketakutan melihat kedatangan Makio yang membabi buta. Makio melempar tasnya dan berteriak bahwa mereka harus menikmati masa mudanya sekarang. Makio mengajak teman-temannya untuk kompak dan menciptakan kelas yang baik bersama. Teman-temannya hanya diam dan bingung melihat Makio. Tiba-tiba terdengar suara dari mikrofon yang mengatakan jika hari ini Agnes Puding akan dijual sebanyak 24 gelas. Setiap kelas bisa menyiapkan masing-masing 5 orang untuk ikuti kompetisi mendapatkan puding. Makio tambah semangat mendengar pengumuman itu. Ia pun mengajak teman-temannya untuk berlari bersamanya. Makio sangat bergembira saat mendengarkan pengumuman tersebut. Ia pun mengajak teman-temannya untuk bekerja sama menjadi kontestan yang akan memperebutkan puding Agnes. Sayangnya, respon teman-temannya sungguh di luar dugaan. Mereka enggan karena sudah lama tidak ada puding Agnes dan memilih makanan yang lain saja. Umemura memperhatikan Makio yang sedih mendengar tanggapan teman-temannya. Lalu, ia menawarkan diri untuk berlari bersama Makio sebagai perwakilan dari kelas 3A. Minami pun menyemangati keduanya sebagai wakil kelas 3A. Semua kontestan dari masing-masing kelas telah mempersiapkan diri dan menuju ke garis start dengan gaya mereka masing-masing. Hanya kelas 3A lah yang mengirimkan 2 orang wakilnya saja. Saat menunggu waktu dimulai, Umemura dan Makio melakukan pemanasan. Makio akhirnya mengatakan soal email dari Umemura yang belum dibalasnya karena ia tidak tahu bagaimana membalasnya. Umemura hanya mengangguk-angguk kepalanya mendengar perkataan Makio. Tiba-tiba Sakura Koji memanggil Makio. Ia juga berdiri bersama Hoshino dan Ibuki untuk melengkapi jumlah kontestan. Aku tak rela, kau keren sendiri, ungkap Hoshino. Bangsat nih orang. Waktu pertandingan pun dimulai. Tiap kontestan menempatkan diri pada posisinya masing-masing. Saat pistol ditembakkan, semua peserta mulai berlari menuju kantin. Para penonton berteriak memberikan semangat dari pinggir jalan yang dilalui peserta. Tidak terkecuali Kazuya yang berteriak untuk memberikan dukungan pada Anikinya. Banyak kecurangan yang terjadi untuk menghalangi lawannya. Saat peserta kelas 3D berusaha menutup jalan bagi kelas 3A, Ibuki segera menabrak peserta kelas 3D untuk memberikan jalan pada teman-temannya. Makio meminta Sakura Koji melompat punggungnya agar cepat berada di depan. Sakura Koji segera melakukannya dan ia berhasil mendapatkan bendera kemenangan.
Kecurangan belum berhenti, banyak peserta lain yang menarik dan berusaha merebut bendera dari Sakura Koji, dan akhirnya bendera yang telah dipegang Sakura Koji pun terlempar. Rupanya bendera itu jatuh ke tangan Umemura. Sayangnya Hoshino yang melompati punggung Makio malah terjun ke meja tempat puding Agnes berada. Puding Agnes pun berterbangan ke udara. Makio dengan sigap mengambil nampan dan menangkap puding Agnes dengan cepat tanpa terjatuh. Kelas 3A bersorak gembira, bahkan Hoshino dan Sakura Koji berpelukan karena sangat bergembira. Kazuya juga bersorak atas kerja keras Anikinya. Pertandingan pun berakhir dengan pengumuman puding Agnes telah terjual habis. Di tempat lain, tampak Mikio yang mendatangi markas geng Shichiria berkumpul. Ia membujuk ketua geng Shichiria untuk bergabung dengan geng mereka. Dengan kepintarannya, ia pun berhasil. Di sekolah, Makio dan timnya membagikan puding yang mereka dapatkan. Makio juga berkata kesuksesan hari ini karena kerja keras di antara para siswa kelas 3A. Tanpa sadar, Minami berkata dia sepertinya telah menjadi pahlawan untuk kelas dan juga untukku. Kepala sekolah yang mendengar perkataan putrinya pun sangat kaget mendengarnya. Saat Makio mencari puding legendaris untuk dinikmati, Sakura Koji lalu menyerahkan puding miliknya. Karena ia tidak suka dengan makanan manis, akhirnya Makio menikmati puding untuk dirinya dan filmnya pun bersambung.